Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan materi kami yang berjudul Perkembangan Emosional Efektif dan Implikasinya bagi Layanan Pendidikan. Afektif mengucapkan emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik, yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran. Pemahaman guru tentang perkembangan afektif siswa sangat penting untuk keberhasilan belajarnya. Aspek afektif tersebut dapat terlihat dalam proses pembelajaran, terutama ketika siswa bekerja kelompok. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik, merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dengan serangkaian kecenderungan untuk bertindak dengan perasaan-perasaan yang menjadi lebih mendalam, lebih luas, dan lebih terarah. Berbagai macam emosi, contohnya gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Pengertian lain dari emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai dengan perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain berupa reaksi elektris pada kulit, meningkat apabila terpesona, peredaran darah menjadi bertambah cepat apabila sedang marah, denyut jantung bertambah cepat apabila merasa terkejut, bernapas panjang dan kaku apabila merasa kecewa, pupil mata membesar apabila sedang marah, liur mengering kaku saat merasa takut dan tegang, bulu roma berdiri kaku saat merasa takut, mengalami gangguan pencernaan atau diare saat merasa tegang, otot akan menegang atau bergetar apabila dalam kondisi tegang atau ketakutan, komposisi darah akan ikut berubah karena emosional yang menyebabkan kelenjar-kelenjar lebih aktif. 2. Karakteristik perkembangan emosi. A. Cinta atau kasih sayang. B. Gembira. C. Kemarahan dan kemusuhan. Dalam upaya memahami remaja, ada 4 faktor yang sangat penting sehubungan dengan rasa marah. 1. Adanya kenyataan bahwa perasaan marah berhubungan dengan usaha manusia untuk memiliki dirinya dan menjadi dirinya sendiri. 2. Pertimbangan penting lainnya ialah ketika individu mencapai masa remaja, dia hanya merupakan subjek kemarahan yang berkembang dan kemudian menjadi surut, tapi juga mempunyai sikap-sikap di mana ada sisa kemarahan masa lalu. 3. Seringkali perasaan marah sengaja disembunyikan dan seringkali samar-samar. Dan yang keempat, kemarahan mungkin berbalik pada dirinya sendiri. D. Ketakutan dan kecemasan. Behler tahun 1972 membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi 2 rentang usia. Yang pertama, remaja rentang usia 12-15 tahun. Pada masa ini, terjadi perubahan jasmani yang sangat cepat, yaitu dengan mulai tumbuhnya ciri-ciri keremajaan yang terkait dengan matangnya organ-organ seks. Ciri-ciri emosional remaja pada usia 12-15 tahun, Behler tahun 1972. Yang pertama, pada usia ini, seorang siswa atau anak lebih banyak murung dan tidak dapat diterka. Yang kedua, siswa mungkin bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. 3. Ledakan-ledakan kemarahan bisa terjadi. 4. Seorang remaja cenderung tidak toleran terhadap orang lain. 5. Siswa mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif dan mungkin marah apabila mereka ditipu dengan gaya guru yang bersikap serba tahu atau maha tahu. Yang kedua, remaja rentang usia 15-18 tahun. Ciri-ciri emosional remaja pada usia 15-18 tahun. Yang pertama, pemberontakan remaja merupakan pernyataan-pernyataan atau ekspresi perubahan yang universal dari masa kanak-kanak ke dewasa. 2. Karena bertambahnya kebebasan mereka. Banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua mereka. 3. Siswa pada usia ini sering melamun memikirkan masa depan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. A. Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain 1. Belajar dengan coba-coba. 2. Belajar dengan cara meniru. 3. Belajar dengan cara mempersamakan diri. Keempat, belajar melalui pengkondisian. Kelima, pelatihan atau belajar di bawah bimbingan pengawasan terbatas pada aspek reaksi.
B. Hubungan antara emosi tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Rasa takut atau marah, kegembiraan yang berlebihan, kecemasan-kecemasan, dan kekhawatiran-kekhawatiran dapat menyebabkan menurunnya kegiatan sistem pencernaan dan kadang-kadang menyebabkan sembelit. Satu-satu cara penyembuhan yang efektif adalah menghilangkan penyebab dari tegangan emosi tersebut. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. Reaksi kita terhadap orang lain juga merangsang timbulnya emosi. Berbeda orang yang kita temui, maka berbeda pula respon yang kita berikan, sehingga merangsang munculnya emosi yang berbeda pula. C. Perbedaan individu dalam perkembangan emosi. Ekspresi emosional yang muncul juga berbeda-beda. Ada yang cenderung mengekang atau menyembunyikan emosinya, dan ada pula yang mengekspresikannya secara terbuka. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor fisik, taraf kemampuan intelektualnya, dan juga oleh kondisi lingkungan. D. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Cara mengendalikan lingkungan untuk menjamin pembinaan pola emosi yang diinginkan dan menghilangkan reaksi-reaksi emosional yang tidak diinginkan sebelum berkembang menjadi kebiasaan yang tertanam kuat. Di antaranya, yang pertama, untuk menghadapi remaja yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka guru perlu memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, menghadapi mereka yang bertingkah laku kasar, guru dapat membantu dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan dirinya sendiri. 3. Apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya guru segera mengecilkan ledakan emosi tersebut dengan cara lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan, dan mulai aktivitas baru. 4. Bertambahnya kebebasan remaja, maka sikap pemberontakannya akan semakin muncul. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan meminta siswa menuliskan perasaan-perasaan negatif mereka, dan guru juga harus menghargai kebebasan individual mereka. 5. Masa remaja adalah keadaan yang membingungkan, serta sulit dan sering muncul konflik dengan orang tua, sehingga siswa sering merasa bingung dan perlu menceritakan penderitaannya. Karena itulah guru diminta untuk menjadi pendengar yang simpatik. 6. Ada siswa yang hanya memiliki kecakapan terbatas, tapi memimpikan kejayaan. Upaya yang bisa dilakukan oleh guru untuk menghadapi siswa seperti ini adalah dengan mendorongnya untuk berusaha, namun tetap mengingatkan dia untuk menghadapi kenyataan-kenyataan. 7. Kebanyakan siswa menganggap remeh suatu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini, guru perlu meyakinkan siswa semua pekerjaan itu bermanfaat apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hati-hati, dan bertanggung jawab. 4. Unsur-unsur kecerdasan emosional. Yang pertama adalah kemampuan menggali emosi diri. Kedua, kemampuan mengelola emosi diri. Ketiga, kemampuan motivasi diri sendiri dan orang lain. 4. Kemampuan mengenali emosi orang lain. 5. Kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Yang kelima adalah tahap perkembangan emosi. Yang pertama adalah trust versus mistrust, umur 0 sampai 12 bulan. Yang kedua adalah autonomy dan shame and doubt, umur 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga adalah initiative versus guilt, umur 3 sampai 6 tahun. Yang keempat adalah industry versus inferiority, umur 6 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir adalah identity versus role confusion, umur 12 sampai 18 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.